Shalom, kita bersyukur kembali kita berjumpa, kita bertemu di dalam ibadah online GBI Sigma. Tetapi mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengenal, Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Engkau
akhir hidupku. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyingkapkan rahasia kebenarannya, supaya setiap kita yang mendengarkan semua diberkati dan boleh memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami ucap syukur kembali pada saat ini kami boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah yang saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan menyertai kami. Tuhan, kami rindu sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami sekalian, supaya kami boleh menikmati firman-Mu, dan firman-Mu boleh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau karena kami diberkati. Tuhan, berkati juga persembahan melalui anak-anak-Mu yang telah dibawa pada hari ini di hadapan-Mu, melalui gereja-Mu di tempat ini, supaya Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, melalui orang-orang yang Kau pakai untuk menjadi alat-Mu, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami sekalian dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu hati kami, tempat di mana firman-Mu akan tertanam, tertabur menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah-buah. Karena itu layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam pada kita sekalian yang saat ini mengikuti seluruh ibadah Gereja Bethel Indonesia Warsaron Jemaat Sigma. Kami rindu kita semua untuk menikmati berkat Tuhan sebagaimana lazimnya kita sebagai anak-anaknya, untuk menerima pimpinan, penyertaan dan kasih karunia-Nya melalui ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini masih tetap terus berkisar dari Injil Matius pasal yang ke-10. Kali ini kita akan baca di dalam ayat yang ke-16 seputar tentang pengutusan para rasul dan bagaimana rasul-rasul itu hidup di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelayan. Saudara-saudara, kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya dari pasal yang ke-10 ini, para murid dibekali oleh Tuhan, diutus untuk memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang Yahudi, dan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan untuk mentahirkan orang kusta. Tapi di ayat yang ke-16 kita baca kali ini untuk kita sekalian, supaya kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya dibekali untuk memenangkan kuasa-kuasa kegelapan dan menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, tetapi ada satu hal yang memang harus kita sadari sepenuhnya, bahwa orang Kristen itu bagaikan seekor domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Saya akan bacakan buat kita sekalian sebelum kita merenungkannya, untuk selanjutnya kita akan hidupi. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen diibaratkan kalau kita menjadi pengikut Tuhan, maka kita diumpamakan seekor domba yang berada di tengah-tengah serigala. Mengapa demikian? Karena orang Kristen itu kalau diibaratkan domba, kita harus tahu sifat dan karakter dan ciri dari domba. Saudara, domba adalah binatang yang tidak mempunyai pertahanan diri. Kalau dibandingkan dengan serigala, singa, harimau, dan yang lain, maka domba termasuk binatang yang tidak mempunyai pertahanan diri yang kuat atau sangat lemah, boleh dibilang begitu. Ia begitu lemah apalagi dibandingkan dengan serigala, ya, yang begitu buas dan agresif. Domba adalah binatang yang penurut,
ya gampang diatur, tetapi lemah, saudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, diibaratkan sebagai domba di tengah-tengah serigala, Tuhan berpesan, berwanti-wanti buat kita. Karena kita adalah lemah, maka Tuhan ingin supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen, ketika memberitakan Injil, melayani Tuhan, dan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari satu sifat-sifat binatang yang dipakai sebagai perumpamaan buat orang percaya ini. Maka yang pertama, bahwa orang Kristen sebagai seperti domba itu menjadi orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang, karena sifatnya memang kita adalah pasif, ya, kita hanya bertahan. Tetapi ketika kita bertahan, Tuhan tetap berpesan supaya kehidupan orang Kristen bisa menjadi garam dan terang, ya, menjadi garam dan terang, saudara. Jadi garam itu menjadi nyata kalau justru mendapat ancaman dari luar. Terang itu menjadi nyata ketika semakin digosok bagaikan emas, yang semakin lama dibakar menjadi cerah dan menjadi berkilauan. Dan bukan menunjukkan diri untuk berkilau, tetapi ketika orang Kristen ditekan, ketika orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, para murid Tuhan yang ditekan oleh pihak yang anti kebenaran, yang melawan Kristus, yang anti Roh Kudus, maka orang-orang Kristen di mana Roh Kudus itu hadir dan Tuhan menyertai, semestinya dia bisa menjadi terang dan semakin berkilauan seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bahas yang pertama, bahwa domba adalah binatang yang penurut dan lemah, tapi dia harus menjadi berkat, ya saudara. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang ular, saudara. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Di dalam Kejadian di sana dikatakan bahwa ular itu adalah binatang paling cerdik di antara binatang yang menjalar, saudara. Saudara, sehingga ular ini digambarkan sebagai satu yang buruk di dalam Perjanjian Lama, tetapi buruk karena kecerdikan yang negatif, saudara. Tetapi orang Kristen, Tuhan ingin supaya kita cerdik seperti ular. Cerdik dalam pengertian pandai, pandai dalam pengertian cerdas, cerdas dalam pengertian lihat, tapi dalam hal yang positif, ya, bukan yang negatif. Ya. Kalau ular digambarkan kecerdikannya adalah mempunyai sifat yang negatif, tapi orang Kristen hendaklah mempunyai sifat cerdik, pintar, pandai dalam hal yang positif. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita sebagai orang Kristen cerdik seperti ular, yaitu pintar dan cerdas, tetapi juga tulus seperti merpati. Merpati adalah binatang juga yang sangat rendah hati, sangat tulus, saudara. Gambaran kelemah lembutan ini ternyata dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah mempunyai pribadi yang sangat lemah dan lemah lembut, ya, lemah lembut halus, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, burung merpati ini digambarkan sebagai sosok atau pribadi binatang yang mempunyai ketulusan. Saudara-saudara, ada 3 kemungkinan saudara menjadi orang Kristen. Karena itu Tuhan ingin supaya kita menjadi cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, kemungkinan yang pertama, orang Kristen itu bisa menjadi orang yang cerdik tapi tidak tulus. Mengapa bisa demikian? Bisa, saudara. Kita lihat. Kalau kita menjadi orang yang cerdik tetapi tidak tulus. Kecerdikan berbicara tentang kepandaian, kepintaran, kepiawaian, pengertian yang benar, akalnya baik dan lihai. Dia mengerti tentang strategi dan taktik, saudara. Tetapi kalau orang yang seperti ini sesungguhnya ada bagi orang Kristen, tidak mempunyai ketulusan, tidak mempunyai kelurusan hati, tidak punya kemurnian hati, maka orang itu adalah menjadi
orang yang sombong. Orang itu menjadi orang yang sok tahu, menganggap dia adalah orang yang paling hebat karena segala sesuatu bisa dipahami, dimengerti, cerdas, lihai, cepat, karena pikirannya memang dia mempunyai kelebihan dari orang lain dan banyak wawasan luar biasa, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini juga harus dihindari. Kalau kita hanya pintar, mengerti dan pandai secara akali, mempunyai pengetahuan kognitif, mempunyai pengetahuan yang besar, mempunyai wawasan yang luas, tapi tidak dibarengi dengan hati yang tulus, tidak dibarengi dengan hati yang lurus, tidak dibarengi dengan hati yang murni, maka ujung-ujungnya orang itu hanya pintar dari segi otak, pemikiran, tetapi hatinya sebetulnya licik. Nah, orang yang seperti ini yang bikin pengacau, karena dia tidak lulus. Apa yang dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingannya dia. Bahkan karena tidak tulus dan tidak tahu hatinya itu sudah menjadi rusak, maka orang ini suka ngakalin orang. Orang ini pinter tapi menjadi licik karena dia tidak tulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang pintar diperlukan, orang cerdik diperlukan, orang yang cerdas memang diperlukan bagi kalangan orang Kristen, apalagi saudara yang belajar firman Tuhan. Saudara dan saya harus cerdas, harus pintar, mengerti dengan baik tentang firman Tuhan. Tetapi itu tidak cukup kalau hati saudara dan saya belum berubah. Hati yang belum merendah hati, hati yang ingin memenangkan segala sesuatu dalam pengertian yang lebih baik dari orang lain, dan kita merasa lebih unggul. Itu hanya orang-orang yang cerdas tetapi tidak punya ketulusan, kerendahan hati dan kebaikan hati. Saudara-saudara, itu kemungkinan yang pertama bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana orang Kristen yang tulus tetapi tidak pintar. Orang yang Kristen yang tulus tetapi tidak pintar adalah orang yang sesungguhnya baik, saudara. Memang Tuhan ingin supaya saudara menjadi orang baik. Dan kebaikan itu dimulai dari hati yang berubah, dari motivasi yang benar, itu baik, ya, saudara. Itu baik, tetapi saudara ternyata orang ini juga mengandung kelemahan. Kelemahannya apa? Orang yang baik dari hatinya, tapi pikirannya tidak cerdas, tidak punya wawasan, dan tidak terus belajar tentang banyak hal, ya, maka orang ini gampang dibohongi, saudara. Orang ini gampang dibohongi karena dia mengandalkan perasaan, mengandalkan penglihatan, mengandalkan sesuatu yang mistik, ya. Semua diukur dengan perasaan, dugaan-dugaan yang tidak rasional, jangan-jangan, mungkin, barangkali dan sebagainya. Itu sering menghantui cara berpikir, cara hidupnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ini juga harus dihindarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen, jangan hanya saudara menjadi orang cerdas tanpa ketulusan. Demikian juga saudara jangan menjadi orang yang cukup hanya tulus tetapi saudara tidak cerdas. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, maka hal itu akan membawa saudara bukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 kemungkinan bahwa orang yang cerdik saja tanpa tulus, maka dia adalah orang yang menjadi sombong dan sok tahu karena dia tidak punya karakter yang baik. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya tulus tanpa cerdik atau pintar dan pandai, maka orang itu orang yang cenderung gampang tersesat karena mudah dibohongi dan menjadi sesat. Saudara-saudara, ada 2 contoh yang masing-masing menggambarkan
kalau saya boleh sampaikan adalah seperti halnya Yudas, gambaran daripada orang yang cerdik sesungguhnya, tapi dia salah mengerti. Dia salah mengerti, dia cerdik, dia bisa memanfaatkan bagaimana situasi pada waktu itu. Kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6b, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan demikian, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, kelihatannya Yudas ini cerdik bagaimana pemburusan minyak narwastu yang begitu mahal itu hanya untuk mengurapi Yesus, bahkan kaki dan kepalanya. Menurut Yudas itu tidak masuk akal, dan memang kayaknya benar karena dia berbicara tentang bagaimana uang yang sebesar itu harus dibawa kepada orang miskin. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya? Bahwa motif daripada Yudas ketahuan. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia ternyata adalah orang yang sering mengambil uang kas dari pelayanan Tuhan Yesus dan para murid. Sehingga dengan demikian Yudas adalah orang yang cerdik tetapi tidak tulus hati. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kalau cerdik saja tidak tulus hati, dalam pengertian bisa tersesat dan akhirnya dia gagal mengikut Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita akan lihat dari seorang yang tulus sesungguhnya tetapi kurang cerdik, kurang pintar, saudara. Dia mudah diombang-ambingkan oleh pemikiran yang dibolak-balik, yang diplesetkan, yang dibenturkan dan yang dipelintir. Yaitu ketika kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14. Saudara, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 saya akan bacakan buat kita sekalian. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, saudara-saudara. Jadi Adam bukan yang tergoda, karena Adam pasti lebih mengerti firman Tuhan, dan Hawa ini kurang cerdik, kurang pintar, karena dia mendengar firman melalui Adam. Dan saya pikir dia tidak sungguh-sungguh walaupun dia punya hati yang baik, saudara. Karena itu dia gampang dibawa pengaruh karena ketidakpengertiannya yang begitu luas tentang firman. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, jadilah saudara dan saya menjadi orang yang cerdas, orang yang cerdik, tetapi juga yang tulus seperti merpati. Jadilah orang yang tulus, hati yang lurus, mempunyai hati yang lurus, mempunyai hati yang murni. Tetapi saudara tidak cukup, karena saudara kalau tanpa pengertian yang benar, tanpa kepandaian, tanpa kecerdasan dari Tuhan, maka saudara mudah dibohongi. Banyak orang yang menjadi sesat karena dia kurang pengetahuan. Tapi banyak orang yang tidak jujur, saudara, karena dia tidak berubah karakternya. Firman Tuhan tidak menjadi bagian yang bisa mengubahkan karena dia tidak percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari dari dua hal kemungkinan orang Kristen berada, kita berada di dalam opsi yang ketiga. Jadilah kami atau kita sekalian menjadi orang yang cerdik tetapi tulus seperti merpati. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita harus belajar firman Tuhan. Belajar dan jangan berhenti belajar, saudara. Firman Tuhan begitu luas, menyingkapkan banyak rahasia kebenaran. Bahkan kita bisa belajar tidak hanya dari Alkitab, tapi juga banyak dari hal-hal yang lain yang bisa membantu kita mengerti Alkitab. Karena Alkitab ini mempunyai dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Natur ilahi bahwa Alkitab tulisan pertama yang ditulis oleh para penulis Alkitab yang lebih dari 40 orang itu diilhami oleh Roh Kudus. Itu adalah penulisan yang pertama. Dan itulah yang harus kita pahami, bagaimana konteks daripada maksud pesan firman Tuhan pada waktu itu kepada orang-orang yang pada zamannya
terkandung ataupun terpengaruh oleh keadaan lingkungan yang disebut budaya. Nah, itulah yang harus kita pelajari juga. Kita harus belajar mengerti bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana mengekstrak pesan Tuhan melalui Alkitab yang di dalamnya ada budaya, saudara, yang di dalamnya ada latar belakang yang bersifat manusiawi. Kita harus belajar, saudara, supaya saudara dan saya tidak salah mengerti, salah menafsirkan, sehingga kita bisa tersesat. Tetapi saudara dan saya juga harus membuka hati sebagai orang yang ingin Tuhan bekerja melalui hati, supaya dengan hati yang tulus, hati yang murni, saudara dibawa dengan karakter yang baik dan benar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kita harus belajar. Tapi hati perangai saudara harus diubah. Karena itu bagaimana kita menghadapi itu? Mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar, itu adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak cerdas, kita tidak cerdik seperti apa yang Tuhan mau, yaitu menggunakan istilah cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati, maka kita akan mengalami kesesatan. Kita gampang dibohongin oleh orang, kita gampang dibohongin oleh iblis, kita gampang diperdayakan oleh kuasa kegelapan yang jauh lebih bentar dari kita. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan baca juga di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang demikian bunyi firman Tuhan, kita akan baca. Saudara-saudara, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga yang berbunyi dengan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi luar biasa firman Tuhan ini. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan tulus dan dengan benar, maka itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak akan tersesat dan kita mempunyai karakter yang baik. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat karena kita tidak cerdas. Tapi kita juga tidak boleh mempunyai karakter yang rusak, motivasi yang salah, tidak lurus hati dan tidak murni, mempunyai kepentingan sesaat yang hanya menginginkan hal-hal yang sementara. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, kata Paulus kepada orang-orang pada waktu itu. Mari kita baca bagaimana Paulus menegaskan pentingnya orang yang hidup sebagai hamba Tuhan. Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Dan sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hatinya harus murni, tidak punya kepentingan. Sekalipun dia pintar mengajar, mengerti banyak hal, bisa menyampaikan dengan hikmat yang luar biasa dan pengetahuan yang dalam dan luas karena Tuhan, tetapi hatinya tetap harus dijaga. Bukan untuk kepentingan pribadi sesaat, bahkan kepentingan yang duniawi. Dan itu berbicara tentang karakter dan hati yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan untuk menjadikan kita semua orang yang sungguh-sungguh mau dibentuk. Jadilah orang seperti domba di tengah-tengah serigala, tetapi cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadilah orang yang pandai dan cerdas, banyak pengetahuan, belajar dengan baik supaya kita mengerti dan memahami
seperti apa yang Tuhan kehendaki, tetapi dialah perangai hati saudara dan saya, mempunyai hati yang mulia, tidak mempunyai motivasi yang buruk, tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan demikian kita akan menang dalam melawan segala kuasa jahat yang cerdik seperti ular dan tidak tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan. Kali ini kita akan berdoa, dan sebelumnya kita angkat satu pujian, selidiki aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sungguh Tuhan, kami mengaminkan pujian yang kami naikkan, karena itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Wah, kami rindu Tuhan menyelidiki hati kami, supaya hati kami menjadi hati yang tulus, dan kami juga mempunyai kecerdasan ilahi, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Iblis bekerja siang malam untuk menyesatkan orang-orang pilihan, tetapi firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa supaya kami cerdas, kami cerdik, kami pandai seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan demikian Tuhan,
kami boleh menjalankan pekerjaan-Mu dengan baik, karena Tuhan membekali dengan firman dan Roh Kudus, membekali dengan berbagai pengetahuan yang baik dan ketulusan hati dan kemurnian hati yang benar. Karena itu anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka hidup dalam pengertian, dalam ketulusan hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pencobaan Tuhan tetap beri kemampuan, supaya mereka ada jalan keluar dan mereka menang atas masalah, karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik hamba, baik seluruh jemaat, para pelayan Tuhan yang telah mengikuti acara ini sampai pada akhirnya. Tuhan, sertai kami supaya kami boleh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang mulia, kasih yang agung dari Bapa di surga, dan damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan sama-sama, amin.